Halo semuanya, selamat datang di NWC Ngobrol di Cipa. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, aku Nadia Siva Zara Fadila Anam dari jurusan perkantoran, tepatnya pada kelas 12 Manajemen Perkantoran 2. Nah, jadi di sini aku udah ngundang salah satu narasumber yang pastinya nanti bikin kalian terinspirasi khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Nah, tanpa berlama-lama, kenalin nih siapa namanya. Oke, terima kasih Siva. Halo semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Mutiara Kasirudini atau biasa dipanggil oleh teman-teman saya Mutiara. Saya berasal dari jurusan akuntansi, tepatnya kelas 12 akuntansi 3. Oke, Mutiara. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya kamu gimana? Kabar aku alhamdulillah baik juga. Oh ya, kemarin aku sempat tahu kamu mengikuti salah satu ajang perlombaan kedutaan ya? Ya, benar. Itu bisa kamu jelasin nggak kamu kemarin itu ikut perlombaan kedutaan apa? Oke, aku jelasin terlebih dahulu ya. Jadi, kemarin itu aku sempat mengikuti sebuah perlombaan kedutaan yaitu Kangyu Kota Probolinggo, yang dimana kedutaan ini merupakan kedutaan kepariwisataan yang dibawa naungan Dispopar yang ada di Kota Probolinggo. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk memajukan pariwisata yang ada di Kota Probolinggo khususnya. Oh, jadi kamu itu adalah duta kepariwisataan Kota Probolinggo. Oke. Yang tujuannya itu untuk memajukan pariwisata yang ada di Kota Probolinggo, betul? Ya, benar. Oke. Oke, Mutiara. Jadi di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan ya. Karena aku cukup tertarik, kenapa sih kamu mengikuti duta kayak gitu? Oke, ini pertanyaan pertama ya. Awalnya kenapa sih kamu tertarik ikut ajang Kangyu Kota Probolinggo 2026? Terus dari banyaknya peserta di sana, kamu itu berhasil sampai masuk top 5. Alhamdulillah. Iya. Nah, menurut kamu itu apa yang menjadi kunci bisa melangkah sejauh itu? Oke, aku bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi yang Oke. pertama tentang pertanyaan kenapa aku kok bisa ikut dalam perlombaan kedutaan pariwisata ini. Jadinya aku itu mencoba-coba hal baru, terutama mencoba untuk aku bisa mengeksplor public speakingku dalam sebuah hal yang lebih luas lagi. Nah, waktu itu di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo ini dihadiri oleh Dispopar yang mengadakan sebuah sosialisasi Kangyu. Nah, di situ aku mulai tertarik dan aku mengajak beberapa temanku untuk ikut perlombaan duta pariwisata ini. Akan tetapi pada waktu pendaftaran, teman-teman yang aku ajak ini beberapa dan atau enggak beberapa ya, dan semuanya itu tidak bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Dan hasil dari SMK Negeri 1 Kota Probolinggo itu cuman aku aja yang daftar. Jadi awalnya tuh aku daftar mandiri, nggak ada yang tahu kecuali teman-teman yang aku mau ajak daftar itu. Jadi awalnya aku itu cuman ingin mengeksplor hal baru aja, bukan untuk udah ku kasih aku ini gitu, bukan. Nah, kenapa kata kunci ya? Apa tadi? Boleh diulangi? Ya, kata kunci yang kamu pokoknya kunci yang bikin kamu tuh bisa melangkah sampai kamu menjadi top 5 itu apa? Oke, jadi setelah pendaftaran di Duta Kangyu ini ada proses-proses yang dihadapi oleh para peserta, mulai dari mulai tes dulu, baru dites. Setelah itu ada tes 10 besar. Habis 10 besar, yang dimana 10 besar ini 10 pasang. Yang otomatis 10 perempuan dan 10 laki-laki. Dan jumlahnya ada 20 orang berarti. Nah, habis itu akan diadakan karantina. Karantinanya itu ada sekitar 2 hari. Dan selanjutnya ada grand finalnya. Yang pertama itu tes dulu ya. Tesnya itu ada tes tulis, tes wawancara, sama tes bakat. Dan waktu itu tes bakatnya aku ini merupakan sebuah tes bakat yang berbeda dari lainnya. Karena aku menggabungkan 3 hobiku dalam satu kali bakat. Yaitu yang pertama aku nyanyi, yang kedua aku berpuisi, lalu aku balut dengan pidato bahasa Inggris. Yang dimana pidato bahasa Inggris ini membahas mengenai
kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo. Dan aku sempat membahas lebih lanjut mengenai batik Manggur karena itu merupakan identitas Kota Probolinggo. Dan setelah itu aku lolos dari tes bakat itu, lanjutlah ke tes wawancara. Di tes wawancara ini aku ditanyai beberapa pertanyaan yang terkait tentang keorganisasian, bagaimana aku cara berbicara, bagaimana aku cara mengatasi sebuah permasalahan. Dan setelah itu lolos di tes wawancara, aku lanjut di karantina. Nah, di karantina ini terjadilah sebuah kayak FGD. FGD itu tentang Focus Group Discussion, di mana semua peserta itu dipersilakan untuk mendebatkan sebuah pro dan kontra yang telah disediakan panitia. Dan awalnya untuk top 5 ini diumumkan pada saat grand final ya. Dan alhamdulillah gak diperkirakan juga dan gak diketahui dan gak ada harapan juga, karena waktu karantina itu aku sempat merasa aku gak bakalan lolos di top 5 atau top 3 karena pada waktu aku presentasi ada beberapa pertanyaan yang membuat aku pesimis untuk mendapatkan sebuah gelar. Dan di situ kesusahanku dalam hal bahasa Inggris. Dan di situ ternyata pas pengumuman, alhamdulillahnya aku mendapat sebuah penghargaan yaitu top 5 Yuk Kota Probolinggo. Dan aku juga berterima kasih banget kepada guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kantor Satpol PP pada malam hari grand final itu untuk mendukung aku. Banyak beberapa guru-guru yang menyempatkan waktu ya. Oke, tadi kan ada beberapa tes nih, tes wawancara, tes tulis, sama tes bakat. Nah, di antara ketiga tes seleksi ini, yang paling bikin kamu berkesan itu apa sih gitu? Terus pembelajarannya dari tes itu untuk kamu saat ini itu apa? Boleh jelasin? Oke, jadi dari ketiga tes itu menurutku menyenangkan ya, karena aku mendapatkan hal-hal baru dari ketiga tes itu. Akan tetapi yang lebih mengena ke aku yaitu pada waktu tes wawancara. Kenapa tes wawancara? Karena di situ kita sendirian dan di depannya juri. Dan itu ada sekitar 3 pos, di mana satu posnya itu ada 3 orang. Otomatis ada berapa? 9 orang di situ. Nah, setiap posnya itu membahas tentang beberapa hal-hal yang berbeda, dari bahasa Inggris, keorganisasian, dan tentang kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo atau psikologinya juga. Dan yang paling berkena ke aku ya tes wawancara itu, karena di situ aku bisa berpikir dan aku mempunyai sebuah motivasi untuk memperkembangkan pembicaraanku atau public speakingku, terutama dalam berbahasa Inggrisnya juga. Karena bahasa Inggris itu merupakan kunci dari semua hal. Kenapa bahasa Inggris bisa kita lihat ya, semua perlombaan yang ada di manapun itu yang bisa lolos ke nasional ataupun internasional kan menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa globalisasi kan. Betul. Oke. Jadi yang paling berkesan, seleksi yang paling berkesan itu adalah di tes wawancara. Oke, yang dimana itu melewati masing-masing per pos itu 3 orang. Iya. Yang totalnya itu 9 orang berarti ya? Iya, ada 3 pos. Di situ kamu deg-degan nggak atau merasa pesimis atau apa gitu pas tes wawancara? Pastinya dalam awal daftar juga deg-degan dan pastinya pesimis karena aku nggak punya dasar apa-apa tentang kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo. Yang aku tahu cuman pariwisata yang ada di Kota Probolinggo itu awalnya cuman BJBR, alun-alun, terus ada museum dan cuman itu aja. Dan pas waktu masuk di tes tulis baru aku belajar yang namanya itu ada Gereja Merah, Museum Dr. Muhammad Saleh gitu kan. Nah, itu aku menambah wawasan baru tentang kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo khususnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Kak. Muti ya. Sebagai top 5 Kang Yu Kota Probolinggo, sebenarnya peran dan tugas yang dijalankan itu apa sih dari sebagai top 5 Kang Yu Kota Probolinggo itu? Terus kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membantu memperkenalkan Kota Probolinggo kepada masyarakat maupun
tamu dari luar daerah. Itu biasanya kamu ngapain? Tugasnya kamu itu apa gitu? Oke, aku bahas satu-satu ya. Oke, oke. Yang pertama itu tugas tentang top 5. Tugasnya top 5 itu sama aja sama 10 finalis besar itu. Yaitu tentang tujuannya yang awal memajukan pariwisata yang ada di Kota Probolinggo. Betul. Nah, untuk tugasnya apa? Tugasnya itu di mana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang seperti contohnya yang pada kemarin malam itu ada acara Hari Koperasi ya, peringatan Hari Koperasi. Di situ Kang Yuk Kota Probolinggo 10 pasang diajak untuk berkolaborasi mempromosikan batik yang ada di Kota Probolinggo yang hasilnya itu merupakan dari hasil UMKM Kota Probolinggo. Di situ Kang Yuk diajak berkolaborasi tentang membawakan promosinya, di situ di runway, terus membuat sebuah konten yang ada di media sosial untuk menyebarluaskan supaya kan kita tahu ya kalau di media sosial itu jangkauannya nggak hanya di Kota Probolinggo aja ya, bisa melebar ke kota-kota lainnya. Dan harapannya dari video yang dibuat oleh Duta Kang Yu ini bisa tembus sampai di kancah internasional supaya pariwisata Kota Probolinggo ini bisa dikenal nggak hanya di Kota Probolinggo aja tetapi di mancanegara juga begitu. Jadi untuk tugasnya sama aja seperti 10 finalis. Setelah kita lolos, tentunya kita ada sebuah pertemuan dengan senior-senior. Dengan senior yang telah menjadi Kang Yu sebelumnya, masa-masa menjabat sebelumnya, itu bertemu menjadi satu. Nah, di situ bisa disebut sebagai awal perkenalan dengan senior dan juga membahas mengenai apa sih yang bakalan dikerjain sama 10 finalis baru ini. Gitu. 10 Duta Kang Yu, 10 pasang gitu ya. Itu bisa disebut dengan mengobrol mengenai advokasi. Nah, melalui advokasi ini, Duta Kang Yu itu bisa jalan. Gak hanya jalan memajukan pariwisata. Memajukan pariwisata itu kan luas ya. Dalam hal apanya, entah itu dalam hal mempromosikan atau memajukannya seperti apa. Itu kan perlu dikulik lebih lanjut. Oleh karena itu, di Kang Yu itu ada sebuah pertemuan yang membahas mengenai advokasi. Dari advokasi ini jalanlah sebuah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan wajib sekali dilakukan agar gak sia-sia ada duta perlombaan begini gitu. Oke, jadi tugasnya kamu sendiri sebagai top 5 Kang Yu itu adalah seperti contohnya kemarin itu diajak kolaborasi di Hari Koperasi di Hari Koperasi untuk memperkenalkan batik Iya. buatan UMKM Kota Probolinggo. Benar. Betul. Oke. Kamu sebagai top 5 Kang Yu Kota Probolinggo, tentu kan kamu pasti punya banyak pengalaman baru nih. Nah, menurut kamu, kesempatan atau manfaat apa yang paling berkesan selama menjadi bagian dari Kang dan Yu Kota Probolinggo? Lalu apakah pengalaman ini juga bakal membuka peluang atau relasi baru misalnya dengan instansi pemerintah atau pihak lainnya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa bagus. Jadi pada saat aku masuk di Duta Kang Yu Kota Probolinggo ini, aku sebelumnya dari kecil aku punya hobi yaitu menjadi model. Nah, tapi sempat gak terrealisasikan karena mamaku menolak untuk aku jadi model karena beberapa hal, terutamanya ekonomi ya. Karena jadi model itu nggak gratis kan, membayar juga. Nah, pada saat aku lolos di Duta Kang Yu ini dan menjadi top 5 Yu, aku diajak oleh salah satu agensi yang ada di Kota Probolinggo, yaitu Adi Model Management. Di situ aku diajak oleh Kak Adi yang punya agensi buat join di modelnya, dan karena aku ada title Kang Yu, itu aku nggak disuruh bayar, digratiskan dalam hal semuanya gitu. Jadi aku punya benefit menjadi model yang nggak bayar. Karena kalau aku mau mandiri daftar di agensi model manajemen ini, aku harus bayar. Dan kata temanku yang mau mendaftar sebelumnya itu, pendaftarannya sekitar 500 atau per bulan itu 500.000. Dan otomatis kalau kita kira-kira itu, kalau dana pelajar terlalu mahal ya. Nah, dari benefit Kang Yu ini aku mendapatkan sebuah peluang yang bisa membuat hobiku dari kecil itu
membangun lagi gitu. Jadi dan juga dari Duta Kangyu ini aku punya relasi, terutama dari relasi kedinasan. Soalnya aku kan berasal dari SMK Negeri 1 ya, di mana SMK ini merupakan sekolah kejuruan kan, Kejuruan. di mana fokusnya adalah setelah lulus dari SMK ini untuk bekerja. Akan tapi nggak hanya bekerja aja kan, ada juga yang berkuliah. Nah, aku melalui Kangyu ini berharap dan aku mencari relasi baru supaya dari aku lulus, aku bisa masuk bekerja langsung ke dinas. Nah, waktu pada saat aku masuk di Kangyu, aku langsung diajak untuk bisa setelah lulus bekerja di bank. Ada salah satu bank yang dimana ini telah berkolaborasi dengan Dispopar gitu. Jadi aku berharap melalui Kangyu ini relasiku bertambah banyak dan bisa menjadi peluang baru bagiku gitu. Oh, jadi ada salah satu dari instansi pemerintahan itu ngajak kamu buat nanti setelah lulus itu bisa bekerja di sana gitu. Wah, keren sih. Jadi semenjak kamu ikut Kang ini juga banyak relasi baru yang kamu rasakan padahal sebelumnya gak kamu terpikirkan bakal ada kayak gitu gitu. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir. Nah, jadi kalau misal ada teman kamu nih dari luar kota yang baru pertama kali datang ke kota Probolinggo, nah tempat mana yang bakal kamu kenalkan atau kamu rekomendasikan ke teman kamu ini? Terus ada pesan nggak buat teman kamu ini yang ingin mengikuti jejak kamu sebagai Kang Yu di kota Probolinggo? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tentang tempat pariwisata apa yang bakal aku kenalkan sama tamu ya? Tamu luar kota. Jadi aku punya rekomendasi salah satu tempat wisata yang ada di kota Probolinggo khususnya yaitu Gereja Merah. Karena apa? Aku rekomendasikan tentang Gereja Merah karena hanya ada 2 gereja merah yang ada di mancanegara, yaitu ada di Indonesia satu dan ada di Belanda satunya juga. Dan kita harus bangga kalau kita itu punya pariwisata atau gereja yang dimana hanya ada 2 di dunia gitu, yaitu Gereja Merah. Nah di Gereja Merah ini kenapa spesial banget sih? Karena Gereja Merah itu nggak terbuat seperti bangunan biasa. Karena Gereja Merah itu terbuat dari bata yang memang udah khusus dirancang dari zaman-zaman Belanda dulu gitu. Dan hanya ada 2. Dan di mana tempat ini perbedaan fungsi di Indonesia difungsikan tetap yang khususnya di kota Probolinggo ini difungsikan khusus menjadi gereja atau tempat peribadatan. Dan sedangkan di negara Belanda itu dialihfungsikan sebagai bar gitu. Jadi Gereja Merah itu yang awalnya menjadi tempat peribadatan di Belanda itu dialihfungsikan menjadi bar. Dan untuk di Indonesia khususnya di kota Probolinggo itu Gereja Merahnya tetap tidak dialihfungsikan sebagai hal-hal yang lainnya akan tetapi tetap menjadi tempat peribadatan gitu. Itu menjadi sebuah tempat pariwisata yang harus kita banggakan sebagai masyarakat kota Probolinggo karena di kota-kota lain itu nggak punya Gereja Merah yang seperti yang ada di kota Probolinggo gitu. Hanya Probolinggo aja nih yang ada di Indonesia. Iya, tempatnya benar. di Probolinggo. Iya, Oke. benar. Dan selain itu ada pesannya juga ya. Jadi Pesannya pesan apa? untuk siswa-siswi kota Probolinggo, bagi kalian yang ingin mengikuti Duta Pariwisata atau Kangyu Kota Probolinggo ditunggu pada tahun 2028 karena masa menjabat Kangyu ini selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, berbeda dengan Oke. kedutaan lainnya. Dan di mana spesialnya dari SMK Negeri 1 Kota Probolinggo ini sempat beberapa tahun itu tidak mengikuti. Jadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Probolinggo itu sempat ikut. Tapi setelah dari kakak kelas ini ada rentan waktu yang cukup lama tidak mengikuti lagi. Tidak menyetorkan atau tidak ada yang mendaftar ke Duta Kangyu. Dan baru aku yang pertama dari kakak kelas itu yang daftar di sana. Dan yang aku sedihkan karena kenapa dari banyaknya siswa-siswi yang ada di kota Probolinggo ini yang jumlahnya 1.500, kenapa cuman hanya 1 yang daftar di Duta Pariwisata Kangyu. Itu yang menjadi hal yang menjadi sedih karena tanpa kita sadari dan aku sadari juga di Duta Kangyu ini ya mendapat benefit yang banyak. Mulai dari yang pada saat kita lulus menjadi finalis, itu kan biasanya di kedutaan lainnya yang mendapatkan benefit uang itu hanya yang menjadi juara ya. Juara aja. Nah, bedanya yang di Kangyu ini yang mendapatkan uang ini semua finalis. Akan tetapi beda nominal.
pastinya. Tapi Tapi tetap dapat. iya tetap dapat dan nominalnya itu lumayan. Beda dengan duta lainnya. Kalau duta lainnya itu cuma juara 1, 2, 3 sama juara atribut gitu. Nah, kalau di kayu juara 1, 2, 3, juara atribut, persahabatan sama favorit, dan juga finalis yang nggak menang atau cuman mendapatkan title 10 besar itu tetap mendapatkan uang yang nominalnya agak cukup lumayan besar gitu. Jadi buat adik-adik di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, khususnya nanti pada tahun 2028 ditunggu untuk pendaftarannya di Duta Kangyu. Karena apa? Kalian bisa menambah relasi, menambah pengalaman baru, memperluas cara kalian berbicara bagaimana, memperluas dan membantu Kota Probolinggo ini untuk memajukan pariwisatanya. Agar dikenal nggak hanya di kota-kota lain, kenal pariwisata di Kota Probolinggo, akan tetapi mancanegara supaya kenal apa sih yang menjadi keunikan yang ada di Kota Probolinggo gitu, supaya mancanegara itu datang ke sini gitu. Datang untuk berkunjung. Iya, gitu ya. benar. Oke nih Kak, jadi Muti, maaf. Jadi itu aja pertanyaan yang mungkin yang udah aku susun. Jadi jangan lupa untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Probolinggo nanti pada tahun 2028. 2028. Ditunggu Mutiara untuk mendaftar di Kangyu Kota Probolinggo. Tapi perlu digaris besari terlebih dahulu ya teman-teman, gak hanya kalian ikut kedutaan Kangyu saja, tapi kalian harus mencoba hal-hal baru juga. Ada banyak duta genre, duta museum, dan perlombaan-perlombaan lain yang bisa kalian ikuti. Dan semua perlombaan itu bertujuan untuk mendapatkan relasi. Yang itu yang harus kalian ikuti. Semoga kalian bisa terinspirasi dari pembicaraan kita berdua. Ya. Oke, mungkin itu aja yang aku obrolin sama Mutiara. Nah, semoga nanti ini bisa menginspirasi kalian semua untuk dapat mengikuti hal-hal baru, peluang baru, dan tentunya ini juga akan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Bye-bye sobat, ya. Bye-bye sobat NVC.